Rintangan itu selalu ada. Rintangan selalu ada dalam menuju kesuksesan. Namanya ingin sukses ada rintangan. Akan tetapi kalau seseorang ini biarpun ada rintangan kok, tapi dia memang berusaha terus, dia mampu melawan kemalasannya, maka dia akan menerobos rintangan. Semak belukar akan dilewati. Karena apa? Dia mampu mengalahkan kemalasannya, lalu dia nerobos. Tapi kalau sudah memang dasarnya dia nggak mampu memerangi kemalasannya, biarpun nggak ada halangan, nggak nyampe. Memang nggak ada kemauan, dia lemah, nggak nyampe ke majelis. Ada mobil, ada sopir, nggak sampai ke majelis. Sehingga yang paling perlu dicermati adalah ada kelemahan di dalam diri kita untuk menuju kesuksesan dalam urusan agama dan urusan yang lainnya. Sehingga jangan gampang kita itu menyalahkan sebuah halangan, tantangan. Kalau orang gampang menyerah, susah sukses. Tantangan selalu ada. Bagi orang hebat adalah tantangan itu sudah biasa. Dalam menghadapi tantangan, maka dia terus berusaha bagaimana saya bisa nerobos tantangan tersebut. Nah, di sini ada namanya al-ajzu, ketidakmampuanmu memerangi kemalasanmu akan menjadikan dirimu tidak mengerjakan sesuatu, sehingga gara-gara malasmu itulah engkau terhalang dari kesuksesan. Sehingga al-ajzu, kemalasan, ketidakmampuanmu di dalam memerangi kemalasanmu akan menjadikan dirimu tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Sehingga betul dikatakan kalau orang itu punya semangat, kalau semangat itu kan kemampuan, semangat itu akan menghadirkan satu kemampuan. Kalau orang punya semangat, dia punya 1000 cara untuk sampai kepada tujuan. Tapi kalau pemalas, dia punya 1000 alasan untuk tidak melangkah kepada tujuan. Banyak alasan. Alasan anak nggak jadi ngaji, alasan tamu nggak di ngaji, alasan besok ada banyak kerjaan saya nggak ngaji. Jadi banyak alasan. Tapi kalau orang kuat, nah, tamu ikut ngaji dong. Kan ngaji nomor 1 bagi saya. Tamu, kebetulan tamu saya jarang ngaji. Haji, ayo ikut ngaji, senang, dapat pahala juga. Keluarga datang, diajak ngaji, jangan Anda libur gara-gara keluarga datang. Artinya apa? Kekuatan Anda, sehingga halangan menjadi tidak ada. Tapi kalau sudah lemah, hirman, penghalang akan semakin banyak. Sehingga betul dikatakan orang kalau memang dia punya semangat untuk maju, 1000 halangan itu akan bisa dia atasi, akan punya 1000 cara untuk mengatasi halangan-halangan tersebut. Akan tapi kalau sudah orang pemalas, Masya Allah 1000 alasan. Alasan ini macam-macam, hari ini hari itu. Sehingga maksud Imam Haddad di sini, jangan biasa Anda beralasan. Anda punya kemampuan loh ya untuk menjadi seperti dia. Jangan sampai kita melemahkan diri kita sendiri. Belum apa-apa sudah mengatakan, aduh nggak mungkin deh, saya nggak akan mampu. Lah kok mendahulukan farak firmannya, kok sudah mengatakan nggak dapat, Anda belum mencoba. Kok sudah mengatakan gagal dulu, kita belum mencoba. Sehingga di sini Imam Haddad rahimahullah taala mengajari bahwasanya menjadilah kita tuh orang yang tulus bersemangat di dalam untuk menggapai satu tujuan, khususnya tujuan kemuliaan. Ini kekuatan dalam diri kita, kekuatan kemauan, sehingga dengan kekuatan itu penghalang akan mudah disirnakan. Kalau dulu waktu belajar anak-anak kecil, man jadda wajad, kalau orang sungguh-sungguh dia akan dapat. Orang sungguh-sungguh akan dapat dalam segala hal. Jadi memang begitu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, yang berusaha mencari jalan Allah, maka Allah akan kasih petunjuk.
Jangan sampai berkata, wah nggak mungkin saya, nggak bisa saya, aduh kayaknya saya itu bukan nasib saya. Tidak, nasibmu adalah nasib mulia, nasibmu adalah nasib ahli surga. Di situ ada hubungannya dengan membiasakan kita untuk selalu optimis, prasangka baik kepada Allah, sehingga di dalam melangkah kita itu ada harapan terus. Orang yang nggak punya harapan terhenti hidupnya, orang nggak punya harapan tersiksa. Dia terus dalam kegelisahan kepada sesuatu yang belum terjadi. Karena ada orang berduka karena sesuatu yang telah lalu, ya ini ada yang akan datang bikin gelisah juga. Orang nggak punya harapan. Jika kita tidak punya harapan, maka hidup kita seolah-olah begitu-begitu saja, nggak akan maju. Sehingga baginda Nabi itu selalu mengajarkan berpikir untuk maju, menjadi lebih baik, mengevaluasi. Cuman kalau babnya kitab semacam ini sebetulnya bukan urusan dunia, biarpun bisa diterapkan dalam urusan dunia, urusan akhiratmu. Jangan berkata, aku sudah nggak mungkin tobat kayak begini, aku nggak bisa menjadi orang soleh. Nggak. Jangan mengatakan seperti itu. Bisa kita menjadi orang soleh. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, bukankah Allah sudah berjanji akan mengampuni kalau kita serius? Jangan berkata, wah kita ini keluarga biasa, nggak bisa menjadi orang baik. Jangan katakan begitu. Semuanya bisa menjadi baik, bisa menjadi kekasih Allah. Jangan kita putus asa dengan keadaan kita. Putus asa itu lemah. Lemah ya nggak akan sampai, terhalang dari sampai kepada tujuan. Sederhana ya, kalau kita sebenarnya punya kekuatan, tapi kekuatan tidak kita anggap ada, berarti kan menjadi lemah. Kalau kita punya kekuatan, tidak punya, kita akan menerobos. Kekuatan banyak hal deh. Kalau bicara kekuatan, bisa kekuatan berpikir, kekuatan tenaga, kekuatan harta, kekuatan ini. Sehingga yang namanya halangan tidak ada. Tapi betul kalau orang lemah, banyak sesuatu bukan halangan dianggap sebagai halangan. Karena lemah, tidak mampu dia untuk maju. Nah, dari sinilah Imam Haddad rahimahullah ta'ala memberikan motivasi kepada kita agar kita selalu berpikiran positif ke depan, berpikiran positif, dan dengan Allah memang kita harus selalu berprasangka baik, berprasangka baik. Ada satu dosa yang sangat besar, dan itu adalah yang menjadikan sebab terkutuknya iblis, yaitu putus asanya seorang hamba. Kita putus asa, baik putus asa karena dosa yang dilakukan seolah-olah Allah tidak mengampuni lagi, sengsara dia akan diseksa selamanya. Orang putus asa, makanya kita sampaikan, siapapun yang pernah melakukan dosa segede apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ingat Tuhan kita Allah Maha Pengampun, bergegaslah menuju pengampunan Allah, tidak boleh putus asa. Putus asa itu kan iblis. Iblis itu putus asa, nggak berharap lagi bahwasanya dia akan masuk surga. Padahal kalau dia berharap dari dulu, dari awal pelanggarannya kok berharap akan masuk surga dia. Maksudnya kan pernah ya, artinya kalau minta memang dicatat begitu, nggak sempat minta. Bahkan iblis di saat terkutuk, di saat dimurkai oleh Allah, dia malah minta apa coba? Minta andirni, maksud indor itu apa? Minta dikasih waktu. Ya Allah, berikan kepadaku tempo yang panjang untuk bisa mengganggu anak Adam. Minta kepada Allah dan dikasih oleh Allah. Coba yang diminta hal yang baik, coba minta yang baik. Cuman memang dasar, memang nasibnya adalah nasib yang nasib putus asa, nggak punya harapan, sehingga menjadilah dia iblis. Maka dari itu jangan sekali-kali putus asa. Yang pernah kepeleset dalam keharaman, bergegaslah menuju pengampunan dari Allah. Kemudian yang ingin menggapai kemuliaan, ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah, tidak boleh putus asa dengan ketidakmampuan kita. Mungkin menganggap dirinya bodoh, saya orang tidak punya ilmu, mana mungkin saya bisa jadi orang baik. Nggak boleh kita putus asa. Kalau memang kita tidak punya ilmu, ayo kita punya kekuatan, jangan sampai ajis tadi, punya kelemahan, jangan sampai kita lemah menghadapi kemalasan. Lawan, saya akan terus berusaha. Dipaksakan bangun malam berusaha, jangan beralasan saya ngantuk, mengantuk jadi menghalang. Tapi kalau anda semangat, tidak, bangun malam, di tengah malam saya akan ngadu kepada Allah.
Ini adalah waktuku dengan Allah. Di siang aku dengan duniaku. Maka malam dengan Allah. Maka lihat dengan kekuatan anda, maka ketahuilah penghalang akan hilang. Tapi kalau anda malas, Masya Allah, nanti ajalah, aduh malas, capek besok. Apalagi besok mau kerja, takut ngantuk. Semuanya akan jadi kebalasan. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.